Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Bastoni dari S1 Keperawatan dengan NIM 202101113. Di sini saya akan menjelaskan istilah gerakan pada anatomi tubuh. Yang pertama yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi yaitu membungkukkan atau menekukkan tubuh, sedangkan untuk ekstensi yaitu meluruskan tubuh. Contohnya fleksi, ekstensi. Kemudian gerakan abduksi dan aduksi. Abduksi yaitu gerakan menjauhi tubuh, sedangkan aduksi gerakan mendekati tubuh. Contoh abduksi, aduksi. Selanjutnya yaitu gerakan dorsofleksi dan juga plantar fleksi. Contoh plantar fleksi, dorsofleksi. Selanjutnya gerakan rotasi, yaitu gerakan memutar atau mengelilingi. Contoh kemudian gerakan rotasi lateral, yaitu memutar sehingga menghadap ke arah lateral. Contoh gerakan rotasi lateral. Kemudian gerakan rotasi medial, yaitu gerakan memutar menghadap ke arah medial. Contoh rotasi medial. Kemudian gerakan supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi adalah gerakan rotasi medial pada lengan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke area interior. Contoh gerakan supinasi. Sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan rotasi medial pada lengan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke arah posterior. Contoh gerakan pronasi. Kemudian gerakan eversi dan inversi. Gerakan eversi adalah telapak kaki yang menghadap ke arah lateral dan inversi adalah ke arah medial. Contoh gerakan inversi dan eversi. Inversi, eversi. Selanjutnya gerakan elevasi dan depresi. Gerakan elevasi yaitu mengangkat bahu atau pundak, sedangkan depresi yaitu menurunkan bahu. Contoh elevasi, depresi. Selanjutnya gerakan protraksi dan juga retraksi. Gerakan protraksi yaitu menarik ke depan, jika retraksi menarik ke belakang. Contoh protraksi, retraksi. Kemudian gerakan sirkumduksi dan juga hiperekstensi. Gerakan gabungan antara fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi sehingga menciptakan gerakan memutar. Contoh sirkumduksi. Contoh hiperekstensi. Positio anatomika atau yang disebut sikap anatomi, yaitu seperti berdiri tegak, pandangan wajah menghadap ke depan, kemudian dua tungkai bawah lurus sejajar berdampingan, serta dua kaki menghadap ke depan dan dua lengan lurus ke sisi samping tubuh, serta dua telapak tangan menghadap ke depan. Posisi ini dikategorikan dengan posisi erex. Kemudian berkeadaan berbaring merebahkan tubuh dikategorikan dengan posisi supina. Selanjutnya planum kardinal. Planum kardinal terdiri dari planum sagittalis, bidang imajiner vertikal melalui pertengahan tubuh, serta sejajar dengan subtura sagittalis, ossa premium, serta membagi tubuh menjadi kanan dan juga kiri. Planum sagitta dibagi menjadi dua, yaitu dexter kanan dan sinister kiri. Kemudian medial artinya lebih dekat atau mendekat diri dari planum sagitta, sedangkan lateris menjauh atau lebih jauh dari planum sagitta.
Kemudian planum frontalis adalah bidang imajiner vertikal melalui tegak lurus planum sagitta serta sejajar dengan struktura coronalis ossocranium. Bagi tubuh menjadi depan dan belakang, depan anterior, belakang superior. Planum frontalis. Planum frontalis dibagi menjadi dua, yaitu anterior dan juga superior. Anterior bagian depan, superior bagian belakang. Selanjutnya adalah dorsul manus, yaitu belakang atau bagian punggung tangan, dan juga palpar manus, yaitu bagian depan telapak tangan. Selanjutnya planum transversalis, bidang imajiner transveral melalui tegak lurus terhadap planum sagittal, dan planum frontalis membagi tubuh menjadi bagian atas dan juga bawah. Planum transversalis dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas superior, kemudian bagian bawah anterior. Selanjutnya, proximalis dekat ke sendi di atasnya, terutama anggota gerak. Contoh. Selanjutnya, distalis jauh dari sendi di atasnya, terutama anggota gerak. Kemudian plantar pedis sisi bawah untuk telapak kaki dan dorsum pedis untuk sisi atas kaki. Regiones et partes corporis atau regio utama tubuh merupakan wilayah utama atau segmen-segmen utama dari tubuh manusia sebagai sesuatu perorganisasian dan juga keberadaan berbagai organ serta struktur tubuh manusia. Regio utama tubuh terdiri dari kaput atau yang disebut dengan kepala, kemudian kolum atau yang disebut dengan leher, toraks atau yang disebut dengan dada, kemudian abdomen atau yang disebut dengan perut, kemudian pelvis atau yang disebut dengan panggul. Selanjutnya yaitu ekstremitas superior atau yang disebut dengan anggota gerak bagian atas. Kemudian ekstremitas interior atau yang disebut dengan anggota gerak bagian bawah. Linea anatomica yaitu garis-garis imajiner sebagai suatu orientasi anatomik di regio utama tubuh untuk membantu terhadap proyeksi keberadaan organ serta struktur tubuh manusia. Linea anatomica di sisi ventral regio toraks dan abdomen terdiri dari linea mediana anterior, garis imajiner melalui pertengahan osternum. Linea mediana anterior. Selanjutnya linea parasternalis, garis imajiner vertikal melalui tepi kanan kiri osternum. Linea parasternalis. Selanjutnya linea miclavicularis, garis imajiner vertikal dimulai dari pertengahan os clavicula dexter sinister. Contoh, linea miclavicularis. Linea anatomica di sisi lateral regio toraks dan abdomen terdiri dari linea axillaris anterior, garis imajiner vertikal dimulai dari sisi anterior lipatan aksila, dexter sinister, ketiak kanan dan kiri. Contoh, linea axillaris anterior. Kemudian linea mid axillaris, garis imajiner vertikal dimulai dari puncak atau tengah aksila, dexter sinister, ketiak kanan dan kiri. Contoh, linea mid axillaris. Kemudian linea axillaris posterior, garis imajiner vertikal dimulai dari sisi posterior lipatan aksila, dexter sinister atau ketiak kanan dan kiri. Contoh, linea axillaris posterior. Selanjutnya, linea anatomica di si dorsal regio toraks dan abdomen terdiri dari linea scapular,
garis imaginer vertikal melalui struktur angulus inferior oscapular dexter sinister. Contoh, linea scapularis. Kemudian linea media posterior, garis imaginer vertikal di tengah belakang tubuh melalui sepanjang struktur processus pusponisus ossa vertebra. Contoh, linea mediana posterior. Kemudian linea anatomica di sisi ventral regio abdomen. Yang pertama, garis Monroe, garis imaginer yang menghubungkan struktur spinea iliaca anterior superior XIAS dextraniter dengan struktur umbilicius. Contoh, garis Monroe. Kedua, garis Lange, garis imaginer yang menghubungkan struktur spinea iliaca anterior superior XIAS dexter dan spinea iliaca anterior superior XIAS siniter. Contoh, garis Lange. Yang ketiga, garis Kufner, garis imaginer yang menghubungkan spinea iliaca anterior superior dexter. Contoh, garis Kufner. Struktur umbilicius dan diteruskan sampai struktur arsus costae sinister. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.